Kami boleh merasakan roh-Mu ada di tempat ini Tuhan. Kami boleh merasakan jamahan-Mu Tuhan atas setiap kami. Kalau sebentar kami mau peninggikan, membesarkan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Dan Kau urapi setiap jemaat tempat ini Tuhan. Kau berkati setiap puji-pujian dan sembah kami Tuhan agar bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Yang siap untuk memuji Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Shalom. Shalom. Ada sukacita pada pagi hari ini, amin. Amin. Yang bersukacita saya undang untuk bangkit berdiri. Boleh kita buka Tuhan kita. Hanya dalam saja yang layak kami tinggikan Tuhan. Kau raja kerajaan. Saja yang kuharapkan.
Saudara masih semangat memuji Tuhan, amin ya. Ini hidup kami Tuhan. Jangan kami boleh hidup sesuai dengan rencana. Bye.
Terima kasih Tuhan, sukacita yang boleh kami rasakan Tuhan. Biarlah setiap kami boleh memilih Tuhan untuk hidup sesuai dengan keinginan-Mu Tuhan. Ubah setiap hati kami Tuhan, agar hidup kami juga Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biar kami tidak berkompromi dengan hal-hal duniawi Tuhan. Biarlah setiap hati kami boleh terpusat kepada-Mu Tuhan.
Sabatimu. Berikan tepuk tangan. Mari kita semuanya. Firman-Mu membangkitkan kami, Tuhan Yesus. Urapi setiap kami agar mata kami melihat, telinga kami mendengar, hati kami percaya, dan pikiran kami bisa menangkap setiap maksud daripada Roh Kudus pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, dan kami akan melihat, mengalami perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Juga silakan duduk, saudaraku. Shalom. Apa kabarnya, saudaraku? Puji Tuhan, aku diberkati ya. Saya kok rasanya kurang serak kalau ada orang Kristen bilang ini. Apa kabar? Luar biasa. Ya. Kayak orang-orang motivator. Kalau saudara pergi ke seminar-seminar motivator gitu, nggak ada bedanya. Begitu mereka masuk, padahal waktunya seminar itu malam gitu. Apa kabar? Luar biasa, luar biasa. Selamat pagi, padahal sore. Katanya supaya semangat. Tapi kita real aja. Kata firman Tuhan, sebetulnya lebih aktif dia kalau kita ditanya, puji Tuhan aku diberkati. Ya, karena Tuhan katakan dalam setiap waktu, setiap keadaan kita harus memuji Tuhan. Dalam keadaan miskin, dalam keadaan kaya, dalam keadaan susah atau senang, puji Tuhan. Amin. Jadi kalau dari saudara ditanya apa kabar, puji Tuhan aku diberkati. Amin. Sekali lagi, apa kabarnya saudaraku?
Sekali lagi beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya, ya. Jadi kalau kita saling ketemu nanti jangan ngomongnya luar biasa ya. Puji Tuhan, aku diberkati. Walaupun mungkin waktu itu saya lagi sakit, saya lagi miskin, nggak punya uang. Tapi kalau kita memuji nama Tuhan, itu akan membalikkan keadaan sih. Ya, Tuhan katakan, pujilah Tuhan setiap waktu. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, di dunia yang serba cepat ini kita sering mendengar kata upgrade. Ya, upgrade artinya peningkatan. Ya, peningkatan smartphone Anda dari merek A ke merek B, dari tipe A ke tipe C. Ya, upgrade kendaraan. Ya, upgrade itu peningkatan kendaraan merek A ke merek B. Ya, dari tahun yang tua ke tahun yang lebih muda, gitu ya. Upgrade. Kemudian juga ada yang upgrade skill untuk pekerjaannya, ikut seminar, ikut webinar, ya. Itu nggak masalah, ya. Dan itu semua untuk kebaikan. Ada juga yang mengupgrade dirinya, ya, tapi luarnya, maksudnya dia mengupgrade agar good looking, ya, fashionnya, kemudian perawatan, skincare, gitu ya. Itu nggak masalah, Sobo. Itu bagus sekali, ya. Namun banyak orang percaya lupa bahwa yang di-upgrade bukan hanya smartphone, yang di-upgrade bukan hanya kendaraan, yang di-upgrade bukan hanya fashion, tetapi adalah upgrade rohani kita. Sama-sama katakan upgrade rohani. Upgrade rohani. Nah, ya, itu jauh lebih penting. Bahkan itu sangat mendesak untuk kita semua. Karena upgrade rohani atau peningkatan diri, upgrade, self-upgrade itu menentukan hidup kita di masa yang akan datang. Ya, oleh sebab itu judul firman Tuhan pada hari ini adalah self-upgrade, peningkatan diri. Artinya dari dalam dulu, ya. Diri kita bukan luarnya, bukan fashionnya, bukan perawatan wajah, perawatan tubuh, tapi dalamnya. Itu yang harus di-upgrade. Itu adalah hal yang mendesak. Kalau yang luar-luar ini nggak mendesak. Hari ini fashionnya, outfitnya ya coklat hitam ya. Kemarin saya udah pakai celana ini, dalaman ini juga. Tadi saya bilang sama Tes, saya tidur pakai ini, ya bangun tidur udah cepet jadinya. Jadi pakai baju yang kemarin, itu nggak masalah. Yang mendesak justru adalah rohani kita. Itu yang harus kita upgrade. Agar apa? Ini menentukan langkah kita ke depan, bahkan ke masa kekekalan. Nanti kita akan bahas lebih dalam, ya. Self-upgrade ini bukan tentang menjadi lebih baik dari orang lain, tetapi menjadi semakin serupa dengan gambaran Kristus. Self-upgrade bukan tentang menjadi lebih baik dari orang lain. Oh, saya lebih baik dari kamu, ya saya lebih hebat dari kamu, saya lebih rohani dari kamu. Tetapi tentang menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Ya, supaya lebih ngerti, coba colek sebelah kiri kanannya. Kita harus menjadi serupa dengan Yesus. Colek kok, nggak apa-apa, colek aja. Ya daripada tidur, kan sebelahnya tidur tuh. Kita harus jadi serupa dengan Kristus, ya. Nah, kita akan baca ayat beberapa pokok ayat yang di dalam 2 Korintus 3:18. 2 Korintus 3:18, sama-sama baca ya. Satu dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Dan kita semua mencerminkan Bapa kemuliaan dengan muka yang tidak bersembunyi. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka apa? Kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Kita ini adalah cermin kemuliaan Allah, ya. Dan kita akan diubah, ya, untuk diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Artinya ketika kita self-upgrade, ketika kita meningkatkan diri kita, meningkatkan rohani kita, kita akan semakin serupa dengan Tuhan. Ya. Jadi yang di dalam dulu yang diperbaiki. Kalau yang di luar ini tidak akan menjadi serupa dengan Tuhan. Tetapi yang di dalam ini membuat kita serupa dengan Kristus. Ya. Ayat lain kita baca dalam Roma 12 ayat 2.
Roma 12 ayat 2. Oke, sama-sama baca. Bisa kita baca. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi sini ada kata-kata berubahlah. Ini melalui satu self upgrade. Kita harus berubah dalam kita dengan self upgrade, meningkatkan diri kita, rohani kita, saudara. Ya, dan kata berubah di sini dalam bahasa aslinya dalam bahasa Yunani-nya pakai kata, nah di sini catat ya. Bahasa Yunani metamorpho. Metamorpho. Double O, memang gitu tulisannya. Itu artinya, ini artinya luar biasa. Coba baca? Perubahan yang radikal. Jadi kalau berubah tadi, upgrade smartphone, upgrade kendaraan, upgrade diri kita sendiri, luarnya, bajunya lah, skincare-nya, itu nggak radikal. Yang dimaksud dengan kata-kata metamorfo ini artinya perubahan yang radikal, ya, perubahan yang dari dalam keluar, ya. Jadi contohnya gini, seperti ulat jadi kupu-kupu. Nah itu perubahan yang radikal, benar-benar radikal sekali, ya. Nah bagaimana self upgrade, bagaimana peningkatan diri itu bisa kita alami, ya. Yang pertama, upgrade dimulai dengan pikiran yang dibaharui. Kok pikiran bisa dibaharui sih? Bisa. Sama-sama katakan pikiran yang dibaharui. Ya, kalau saya ngajak saudara ngomong gini, supaya firman Tuhan itu melekat, gitu ya. Selain saudara mendengar, saudara ucapkan, ya saudara jadi ingat, gitu ya. Yang pertama, upgrade dimulai dengan pikiran yang dibaharui. Ya. Jadi kalau kita punya komputer, notebook, ya itu harus di-upgrade. RAM-nya lah, kemudian tipenya, supaya apa? Supaya enggak orang sekarang bilang lomot, ya itu harus di-upgrade. Nah pikiran kita yang pertama harus dibaharui. Jadi sistem pikiran kita ini harus di-switch, harus diganti dari pikiran duniawi ke pikiran surga. Ya, dari pemikiran duniawi ke pikiran surga. Karena pikiran dunia ini, software dunia ini, ya isinya tentang keserakahan, nafsu jahat, tentang berbagai hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang akhirnya bisa membawa virus dosa. Ketika pikiran kita tidak dibaharui, maka pikiran kita jadi berdosa, dan itu akan merusak kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu Paulus mengatakan kita harus dibaharui pikiran kita. Ya, bukan saya aja, saudara. Bukan saudara, teman-teman yang lain. Semua. Ini pribadi. Jangan nunjuk ya, tanah lu tuh. Lu harus perbaiki. Ya, jangan nunjuk, saudara. Kita harus dibaharui. Ya, coba pegang ininya, pikiran di mana ya? Di sini apa di sini? Di sini ya. Ayo semuanya bilang gini, pikiran yang dibaharui. Ayo, semuanya jangan dibaharui. Ya, saya juga mau jadi pikiran dibaharui, karena itu menentukan langkah kita selanjutnya, bahkan menentukan langkah-langkah kita menuju kekalan. Ya. Nah, kita harus mengisinya dengan firman Tuhan, menginstal pikiran kita dengan pikiran surgawi, menggantinya dengan pikiran surgawi. Nah, coba kita baca dasar firman Tuhannya dalam Efesus 4, 17 dan 23. Oke. Sama-sama baca ya dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Sebab itu katakan dan tegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan apa? Pikiran sia-sia ini yang dimaksud Paulus itu pikiran-pikiran duniawi. Kemudian ayat 23, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiran. Selalu roh dan pikiran. Karena bekerjanya dari pikiran dulu. Ya, apa-apa yang kita mau perbuat baru dari pikiran dulu baru perbuat.
tadi saya ngobrol sama seorang jemaat, saya beli obat herbal. Ya itu dari pikiran dulu tuh. Baru dia mesen. COD katanya, wah mahal Pak. Ya tapi enak kan? Ya, gitu ya. Dari pikiran dulu, oh pakai obat ini saya bisa sembuh nih. Bisa mendingan lah kayaknya ya. Dengan yakin, terus baru berbuat. Sama sebenarnya. Kita harus diperbaharui dulu dari pikiran kita. Pikirannya harus diperbaharui. Ya. Aplikasinya gampang. Ya, mulailah hari ini, besok dan selanjutnya, ya, mengupdate pikiran kita, memperbaharui pikiran kita melalui apa? Firman Tuhan. Gak ada yang lain, so. Pikiran kita harus diupdate dengan firman Tuhan. Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, dan perkatakan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu akan bisa mengubah dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Ingat pada masa penciptaan dulu, apa yang dikatakan oleh Tuhan? Tuhan berfirman, jadilah, jadilah, jadilah. Jadi ketika kita memperkatakan firman Tuhan itu, bukan kayak orang pikir gitu ya, ngomong sendiri gitu ya, memperkatakan firman Tuhan. Enggak, tetapi justru itu menjadi membuat kita bisa membuat dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Baca firman Tuhan, renungkan, perkatakan. Jadi kalau saudara dapat firman Tuhan misalnya hari ini, saudara baca firman Tuhan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Ya, saudara perkatakan itu, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Itu lebih ada powernya, saudara. Coba deh, nanti mulai besok ketika saudara baca firman Tuhan, renungin, saudara perkatakan. Ya lagi, saudara udah beres doa, saudara perkatakan firman Tuhan itu lebih powerful. Ya, ketika nanti ada masalah datang, aku bisa menanggung segala perkara di dalam Tuhan Yesus yang memberikan kekuatanku. Ketika saudara mengalami sakit, aku percaya aku pasti sembuh. Biru-biru Tuhan Yesus menyembuhkan aku. Ya, jadi kita perkatakan firman Tuhan itu, sehingga ketika kita dipenuhi oleh firman Tuhan, pikiran kita itu diupdate menjadi baru. Dan perkataan kita juga diubahkan. Jangan gini, terus nasib juga nama orang makiwe terus. Terjadi seperti itu. Karena perkataan, ada kuasa yang keluar dari mulut kita. Saya nggak punya rumah sampai kapan juga. Ya nggak punya rumah sampai kapan juga. Tapi saudara punya iman, saya percaya. Ya, saya akan diberkati Tuhan. Saya percaya saya akan disembuhkan. Saya percaya bahwa kuasa Tuhan akan memulihkan kehidupan rumah tangga saya. Itu perkatakan terus firman Tuhan. Jangan beri kesempatan sama si iblis untuk kita berpikir nggak mungkin. Kita berpikir negatif, kita berpikir rusak. Jangan. Ya, perkatakan firman Tuhan. Amin. Ya. Dan isi terus tiap-tiap hari pikiran kita dengan janji-janji Tuhan, ya, dan maka pikiran kita akan diberkati. Itu yang pertama, ya, simple, sederhana, tapi saudara harus lakukan karena itu sangat powerful, sangat berkuasa. Ketika saudara melakukan ini, pikiran saudara mulai diperbaharui, dan pola pikir kita yang luar biasa itu akan berbeda jauh dari sebelumnya. Tapi saudara coba praktekkan firman Tuhan ini, maka saudara akan melihat, wah, betul ya, pikiran saya terbuka. Makanya nggak salah ketika kita tadi baca bahwa Tuhan bilang rohmu dan pikiranmu akan dijadikan baru. Ya. Yang kedua, upgrade dilakukan dengan membuang file sampah dalam hidup kita. Kalau di komputer tuh ada file namanya, Bapak Ibu. Ya, file-file sampah itu dibuang. Siapa di sini yang suka handphonenya lemot, bolot, udah penuh dia mah. Kalau orang-orang tua, orang-orang termasuk misalnya kayak Pak Teddy ya, tiap hari ya, kok saya nggak bisa ngedownload sih? Oleh hari Rabu ya, pasti periksa sama Pastor Yuni. Oh, uang kepenuhan ini kan dia senang musik kan, semua musik dimasukin ada ribuan. Jadi HP-nya lemot, bolot, gak bisa apa-apa lagi ya. Nah, yang gak penting kata Pastor Yuni ya, buatmu
Dia bilang, waduh ini penting semua, ini lagu-lagu enak katanya. Ya udah dibuangin aja yang udah nggak pernah didengarin gitu ya. Akhirnya dibuangin. Ada 200-300 judul lagu, akhirnya bisa download lagi. Nah, pikiran-pikiran sampah ya di dalam kehidupan kita, sampah-sampah itu harus dibuang. Ya. Coba kita baca dasar firman Tuhan ya. Betul nggak sih kata Pastor Nathan nih? Firman Tuhan ini Yakobus 1:21. Coba sama-sama baca. 1, 2, 3. Sebab itu buanglah sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa. Katakan amin. Ya, jadi kita harus membuang file-file sampah, file-file kotor di dalam pikiran kita, di dalam hidup kita. Maka kita bisa upgrade. Upgrade tidak akan pernah terjadi kalau banyak file sampah. Contohnya tadi Bapak Teddy mau ngedownload aplikasi baru, tetapi karena penuh nggak akan bisa beres. Walaupun dia berdoa, Tuhan tolong ya supaya bisa download ya aplikasi, bisa nggak bisa. File-file sampahnya harus dibuangin dulu baru bisa. Sama dalam kehidupan kita juga. Ini udah penuh. Coba baca, begitu banyak kejahatan. Ya, itu harus dibuang sehingga kita bisa upgrade hidup kita. Ya. Baca lagi di dalam Matius 16:24. Sama-sama baca 1, 2, 3. Lalu Yesus berkata pada murid-muridnya, setiap orang ya, ini juga salah satu kita melakukan kehendak Tuhan, menyangkal diri, artinya berkata tidak pada keinginan-keinginan lama yang merusak, pada keinginan-keinginan lama yang menimbulkan dosa. Itu file-file yang nanti jadi sampah. Jadi kita harus menyangkal diri. Biasanya kalau berbuat dosa paling enak ya. Tetapi kalau saudara mau menyangkal diri, saudara bisa melakukannya. Nanti sekali waktu ada kesaksian dari Pak Lihin. Dia baru-baru ini berhenti total ngerokok. Ya. Sebelumnya apa? Bahasa Jepangnya, kalian udah tahu merusak tubuh, udah tahu bikin jantung jadi enggak, ya. Tapi ngelihat bahasa Jepangnya terus aja. Udah gitu nafasnya udah. Ya. Untung signalnya masih nyambung ya Pak ya, maaf ya. Jadi, mulai saat itu betul kata Pak Agung katanya, saya harus berhenti ngerokok. Berhenti. Ketagihannya katanya berapa sebulan ya? 2 minggu ya? 2 minggu. Mulut rasanya pengen terus ngerokok ya. Tapi dalam nama Yesus, akhirnya berhenti. Ya. Itu salah satu contoh. Agar kita file-file sampah, terus kita bisa juga menyangkal diri kita agar Yesusnya yang ditinggikan dalam kehidupan kita. Ya. Apa file sampah dalam hidup saudara? Setiap kita pasti ada. Saya ingin mengajak sebentar saudara berdoa. Coba saudara tutup matanya, tutup mata semua. Oke, tutup mata semua ya. Apakah file sampah itu berupa perkataan saudara yang tidak memuliakan Tuhan? Atau file-file sampah itu kata-kata kasar yang tidak membangun? File sampah itu adalah kata-kata yang merusak diri sendiri, julid, atau sampah iri hati, sampah pikiran kotor, sampah dendam. Akui pada saat ini di hadapan Tuhan Yesus. Ya, minta tolong agar Tuhan menghapuskan, membuang semuanya. Aku berdoa Tuhan Yesus, agar setiap sampah-sampah dalam kehidupan kami, apakah itu sampah perkataan kotor, sampah perkataan negatif yang tidak membangun, sampah pikiran kotor, sampah iri hati, sampah dendam, yang semuanya merusak, mendatangkan dosa, aku buang, aku hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Buka matanya. Bapak Ibu Saudara, self upgrade bukanlah sesuatu yang instan. Ya. Saat ini saya hanya sedikit
memberi contoh buat saudara. Dan itu harus terus di-upgrade setiap hari. Ya. Bahasa Alkitabnya self-upgrade itu adalah proses pengudusan. Dalam bahasa Inggrisnya sanctification. Pengudusan itu bukan hanya, oh hari ini tadi pesta Natal udah berdoa buat saya udah bersih loh. Enggak. Itu baru awal. Tiap hari saudara harus hapus semua. Harus upgrade diri saudara. Ya, agar saudara semakin hari semakin dikuduskan. Semakin hari semakin layak di hadapan Tuhan. Semakin hari semakin saudara bersih di hadapan Tuhan. Ya. Oke. Jadi kedua hal ini yaitu pikiran yang dibaharui tadi yang pertama. Kemudian membuang apa? File sampah di dalam kehidupan kita yang bisa membuat kita self-upgrade. Yang bisa membuat kita meningkatkan diri kita. Ya. Kemudian apa sih dampaknya? Impact-nya ketika kita sudah upgrade. Yang pertama adalah menjadi berkat. Wah, sama-sama katakan menjadi berkat. Menjadi berkat. Tujuan akhir dari self-upgrade ini bukan untuk pamer diri kita sendiri. Wah, saya begitu saleh, saya benar, lebih benar dari yang lain. Enggak, seluruh. Tujuan akhir dari self-upgrade adalah agar kita dapat menjadi saluran berkat Tuhan. Saudara mau jadi saluran berkat? Atau saudara pengen diberkati doang? Enggak dong, saudara pasti pengen jadi saluran berkat buat orang lain ya. Ketika saudara hadir di tengah-tengah saudara, di tengah-tengah keluarga saudara, saudara jadi berkat di tengah-tengah keluarga. Ketika saudara hadir di gereja, saudara juga bisa jadi berkat buat jemaat gereja. Ketika saudara hadir di tengah masyarakat, di tempat pekerjaan, di tempat studi, saudara jadi berkat buat lingkungan. Nah, itu adalah tujuan akhir dari self-upgrade. Menjadi berkat. Yang kita baca di dalam Efesus 2 ayat 10. Karena itu adalah tujuan Tuhan untuk kita diciptakan. Ya, sama-sama baca 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk apa? Melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya jadi kita diciptakan Kristus untuk melakukan pekerjaan baik. Kalau dalam bahasa aslinya pekerjaan baik ini pekerjaan baik yang terjadi dalam kehidupan kita bisa dinikmati oleh banyak orang. Itu jadi berkat, saudara. Pastor Yuni kemarin minggu yang lalu sedikit menyinggung tentang buah-buah roh. Nah, itu indikatornya, saudara. Itu adalah apa? Indikator itu? Itu adalah tolak ukur. Ya. Apakah kita sudah jadi berkat belum? Yuk kita baca. Apa sudah hafal? 9 buah-buah roh. Harus hafal. Ya, yang hafal saya kasih hadiah. Lutut tadi. Lutut udah habis ya. Hafal nggak buah-buah roh? Ada yang cemburu, ada yang lagi ngapalin. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, kemurahan, kebaikan, kebajikan. Hampir. Oke, kita baca ya. Galatia. Nggak saya tulis ya. Galatia 5 ayat 22 apa salah? Iya. Udah berapa? Ada 9? Ada 9 buah. Oke. Nah, udah betul Bu. Baca sama-sama yuk. Dengan suara yang keras sehingga telinga saudara sendiri mendengar. Ada yang agak sedikit budok? Enggak ya? Enggak ya? Jangan tersinggung yang budok ya. Supaya telinga saudara sendiri mendengar suara saudara. Ngerti ya? Kalau baca firman Tuhan gitu, memperkatakan firman Tuhan gitu. Aku akan diberkati. Nah, saya dengar tuh suara saya. Jadi firman Tuhan itu akan masuk. Ya, jadi saudara harus mendengar suara saudara. Ya, Pak Gyoksun harus mendengar suara Pak Gyoksun sendiri. Jadi baca dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Tetapi kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemahan lembut, pemasangan diri, tidak ada hukuman menentang hal itu. iya, itu 9 buah-buah roh yang menjadi indikator, yang menjadi tolak ukur.
Agar kita, aku tuh belum menguasai diri ya. Segala hayang, kalau kamu segala hayang di dahar kami. Belum menguasai diri ya, Maya. Saya tidak ada menyinggung Maya ya. Tapi Maya tuh makan Maya. Aduh, sayang kalau disisain ya. Itu kalau sisanya dibuang katanya. Saya mau. Ya, saudaraku ya, itu penguasaan diri ya. Kesabaran. Aduh, saya belum sabar. Nah, itu ketika kita self upgrade, saya udah self upgrade belum ya? Jangan nanya sama saya, tanya sama diri sendiri. Ketika saudara udah melakukan firman Tuhan, itu pasti sedikit demi sedikit kita, saya udah punya kasih, sukacita, kesabaran, saya udah lemah lembut, ya. Nah, ya. Jadi itu adalah buah-buah roh itu adalah indikatornya, agar kita bisa, ternyata saya ya, jangan nuduh orang lain ya. Agam tuh ya belum berbuah buah roh. Dia tidak punya kasih. Saya butuh duit, gak dikasih. Pandemi juga lagi butuh duit. Ya, jadi jangan nunjuk orang lain, tunjuk kita sendiri. Ya, saya harus punya kasih, sukacita, kesabaran, kemurahan, kebaikan. 9 buah roh itu hafalkan. Jadi kita tahu, saya udah boleh berubah. Ya, dan itu harus tercapai. Harus tercapai. Karena Tuhan katakan kita harus berbuah-buah roh. 9 buah roh. Ya. Yang pertama itu menjadi berkat. Kemudian dampaknya lagi, yang terakhir adalah kita mengenal Tuhan dan dikenal oleh Tuhan. Jadi self upgrade membuat kita lebih mengenal Tuhan dan dikenal oleh Tuhan. Betul. Jadi ketika kita mau self upgrade, meningkatkan diri, kata Pak Gem, kita harus baca Alkitab tiap hari. Kita harus merenungkan firman Tuhan tiap hari. Kita harus memperkatakan firman Tuhan tiap hari. Soalnya jadi dekat sama Tuhan. Jadi dekat. Jadi saudara jangan banyak baca berita atau sosial media saudara tentang gosip-gosip, tentang keadaan yang sekarang. Itu yang akan memenuhi pikiran saudara, yang harus dibuang saudara. Banyak baca firman Tuhan. Itu yang akan menguatkan kita. Renungkan, perkatakan. Itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Itu akan membuat kita dekat dengan Tuhan. Dan kemudian kita dikenal oleh Tuhan. Penting gak sih kita dikenal sama Tuhan? Jadi House of Blessing saya bilang, saya bukakan tentang ini juga. Kemarin di YouTube juga saya bukakan tentang ini juga, tentang dikenal oleh Tuhan. Ya, itu sangat vital untuk kehidupan kekal kita nanti. Ya, saya kasih contoh kemarin. Presiden pertama kita siapa? Ini hafalan Soekarno. Siapa main? Soekarno. Yang kedua siapa main? Ketiga siapa main? Keempat? Udah Habibie siapa? Gus Dur. Kemudian? Terus 6? Amin. Ketujuh siapa? Jokowi. Jokowi. Musik itu nyebut Jokowi, kata Pak Amin. Karena orang Jawa kan Jokowi. Yang ke-8 siapa? Prabowo. Nah, ya. Nah, kali waktu Maya jalan-jalan ke Jakarta. Memang kerja di Jakarta ya. Dia jalan-jalan ditugasin sama bosnya. Main, tuh coba ke istana. Lihat-lihat aja sama dia. Terus dia jalan. Saya disuruh ke istana. Saya kenal sama Prabowo. Di situ kan ada pas pampres ya kan. Maaf Bu, mau ngapain? Dia udah mau nyelonong masuk ke istana. Saya mau ketemu Prabowo. Saya kenal sama Wowo. Saya kenal sama Boy. Saya Cipan, dia Boy, sama, gitu kan? Kira-kira ditangkap kan? Atau disuruh masuk? Bu, Ibu memang gemoy ya, tapi bukan. Ibu siapa? Prabowo bilang ada orang-orang gemoy itu mau masuk. Siapa ya? Saya nggak kenal. Kira-kira bisa masuk ke istana? Bisa. Ini saya bahas tentang dikenal. Jadi kalau dia nggak dikenal sama Prabowo, nggak bisa masuk istana. Sama betapa pentingnya perkataan firman Tuhan pada hari ini. Kita harus dikenal oleh Tuhan. Nggak apa-apa kalau artis nggak kenal kita, biarin. Pejabat nggak kenal kita, nggak apa-apa. Yang penting kita dikenal oleh Tuhan.
Dan sekali waktu nanti kita bisa masuk dalam kerajaan surga. Amin? Ya. Upgrade diri kita, maka kita akan dikenal oleh Tuhan. Saya yakin, setiap jemaat GBS Kalvari, saya yakin, saya percaya, saudara, ketika saudara upgrade, saudara pasti dikenal oleh Tuhan. Ketika di pintu surga nanti, perhatian. List orang-orang yang masuk surga. Silakan masuk. 1. Ibu Hera. Tersenyum. Oh, saya kenal pada Tuhan. Suruh masuk. Ibu Linje. Ibu Linje siapa ya? Wah, ini gak kenal Ibu Linje. Gak ada daftarnya. Pisahkan dulu. Ya. Jadi kalau kita dikenal oleh Tuhan, kita pasti bisa masuk surga. Ya. Ketika kita upgrade diri kita, maka kita pasti dikenal oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Coba kita baca dulu ayat-ayat pendukungnya, ya. Matius 7, 22, 23. Supaya saudara lebih mengerti lagi. Kemudian Matius 7, 21. Dari ini ya, dari Matius 7, 21 dulu. Yuk, sama-sama baca 1, 2, 3. Bukan orang yang berseru padaku, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan Dia yang melakukan. Salah satu kehendak Tuhan adalah kita mengupgrade diri kita, ya. Kemudian 22, 1, 2, 3. Pada hari terakhir, orang yang berseru kepadaku, Tuhan, bukankah kami bergumul demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu. 2, 3. Pada waktu itulah aku akan. Nah, apa katanya? Aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Betul kan? Kita harus dikenal oleh Tuhan. Kalau kita tidak dikenal, Tuhan akan katakan ini. Enyahlah kamu daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi relate dengan ayat yang tadi kita baca. Banyak kejahatan di dalam diri kita yang harus dibuang oleh darah Yesus tentunya. Tetapi kita juga harus mengupgrade diri kita, ya, agar kita dikenal oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada hari ini memberkati kita semua. Self upgrade berarti kita mengasihi Tuhan, ya. Dan kita pasti dikenal oleh Tuhan dan kita pasti masuk dalam kerajaan surga. Kata-kata terakhir. Closing. Oke. Sama-sama baca yuk. 1, 2, 3. Pastikan Anda, maka hidup Anda pasti. Kata-kata Andanya ini ya, ganti sama saya. 1, 2, 3. Pastikan. Yang percaya katakan amin 3 kali. Amin. 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 Berikan tepuk tangan Tuhan Yesus. Jangan tim untuk maju ke depan. Tuhan. Ya. Biarlah firman Tuhan pada hari ini membuat berarti buat saudara, ya. Ketika saudara melakukan self upgrade, maka saya yakin, saya percaya hidup kita berubah total. Kita menjadi orang-orang yang diberkati dan bisa memberkati. Kita bisa melihat kemuliaan Allah, kebesaran Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Renungkan firman Tuhan sambil menyanyikan lagu ini. Ku cintakan rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaik, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Angkat tangan-Mu. Sepanjang hidupku Kau setia. Amin, amin. Sepanjang hidupku Kau sangat bernafasku, nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Oh Yesus, suaramu
lewati api. Amin. Dalam gelap, jangan takut. Jika saudara merasakan kegelapan dalam hidup saudara, ada Tuhan Yesus. Yes, amin. Dan sahabatku, yes, amin. Kebaikanmu. Sama-sama bangun diri, sama-sama angkat tangan kita, sama-sama katakan. Sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku kau Tuhan setia sepanjang hidup kita, saudaraku. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Sama-sama katakan kebaikanmu Tuhan. Kebaikanmu Tuhan berkati hidupku. Kebaikanmu Tuhan sertai aku. Aku berserah dan menyembah hidupku bagimu. Kebaikanmu Tuhan berkati hidupku. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku kau setia. Amin. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Ku nyanyi kebaikanmu. Ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Berikan tepuk tangan sorak-sorai untuk Tuhan kita Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah mulai hari ini kami mengalami self upgrade. Mulai hari ini kami akan meningkatkan tubuh rohani kami Tuhan Yesus. Pikiran yang dibaharui, sampah-sampah hidup dibuang. Maka kami percaya kami akan mengalami perubahan yang radikal dalam kehidupan kami. Kami pasti diberkati dan menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Bapak, tanamkan firman Tuhan dalam setiap hati yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya undang Imam Perjamuan Kudus Bapak Aming, Bapak Suli, Bapak Surya untuk maju ke depan. Semuanya harus mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini ya, termasuk anak-anak. Orang tuanya nanti bimbing ya, supaya anak-anaknya bisa menikmati perjamuan kudus ini ya. Dengan serius, tapi jangan boleh main-main ya. Anak-anak lagi pas perjamuan kudus dengan serius ya. Oke, siapkan semuanya. Kita akan berdoa. Kami siap melakukan perjamuan kudus Tuhan, yang merupakan perintah Tuhan, agar kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Yesus. Kiranya kami percaya Tuhan sudah memberkati roti dan anggur ini, dan kami percaya bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Segala dosa sudah diampuni, sakit penyakit disembuhkan, dan pemulihan atas segala sesuatu dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sambil mengangkat pujian.
bagi Dia, tiada yang mustahil. Good morning Gabes Kalvaris Sukabumi. Welcome home. Selamat datang di ibadah raya Gabes Kalvaris Sukabumi. Senang sekali bisa bertemu dan berfellowship dengan Anda sekalian. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir di ibadah raya Gabes Kalvaris Sukabumi, welcome. Kami senang sekali Anda dapat hadir beribadah bersama kami and be part of our family. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap firman-Nya bisa menjadi rema bagi setiap kehidupan kita. Setiap hari Rabu kita akan ada doa puasa jam 5 sore di GBS Kalvari Sukabumi. Jangan lewatkan doa puasa ini agar kita dapat terus menjadi penopang bagi gereja GBS Kalvari Sukabumi. Lalu hari Kamis minggu depannya kita akan ada House of Blessing. Kita akan pergi sama-sama ke House of Blessing jam 9 sore. So, make sure bagi Anda yang mau join dan berkumpul bersama kami untuk menyenangkan hati Tuhan. Hari tepat waktu ya. Bagi para kaum wanita, hari Jumat minggu depan kita akan ada Calvary Women. Yuk mari berkumpul untuk menjadi wanita-wanita yang teguh dalam pernyataan daripada Tuhan Yesus. Kita akan melakukan visi bersama-sama jam 4 sore. Dan untuk para teenagers, youth, college, and adult, hari Sabtu minggu depan kita akan ada Calvary Youth di GBS Kalvari Sukabumi jam 5 sore. So, don't miss it out. Kita juga ada program spesial loh, yaitu WFH alias Worship from Home. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 4 subuh via Google Meet. Yuk buruan join WFH ini agar kita dapat terus menjadi pendoa-pendoa sebagai penopang bagi gereja GBS Kalvari Sukabumi. Setiap hari Minggu kita akan ada ibadah raya jam 8 pagi di GBS Kalvari Sukabumi, lantai 1 dan lantai 2. Dan juga Calvary Kids di lantai 3, yang tentunya kita akan berkumpul bersama untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. I shall get there. 2 Korintus 9 ayat 7 berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bukan tentang seberapa besar pemberian itu, melainkan seberapa besar hati yang memberikannya. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan atau persepuluhan kepada Tuhan melalui gereja GBS Kalvari Sukabumi, Anda dapat scan QR berikut. Atau telepon nomor rekening berikut ini. Atau dapat memberikannya secara langsung melalui kantor persembahan yang akan diadakan. Follow Instagram @gbskalvari untuk mengetahui lebih banyak kegiatan yang ada di gereja kami. Jangan lewatkan kesempatan kita untuk tumbuh dalam iman dan komunitas. Ingat, bersama Kristus kita lebih kuat. That's all for today. Thank you for watching us on GBS Kalvari Sukabumi this week. Have an amazing Sunday and Jesus bless you. Mengumpulkan persepuluhan dan menjalankan persembahan dijalankan 2 kali berikan dengan hati yang sukacita. Kuasa
Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Puji Tuhan dan memberkati setiap pemberian dan berikan hati yang tulus. Tiba saatnya kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Mengucap syukur Tuhan, pada pagi hari ini kami berada di rumah-Mu Tuhan Yesus. Hari Minggu yang penuh dengan berkat Tuhan, hari Minggu yang penuh dengan kebaikan Tuhan. Dan kami akan terus lihat semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan Yesus, kami mau dibaharui dan tiap hari ke hari. Dan kami mau berubah Tuhan Yesus. Kami mau melakukan self-upgrade dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Agar kami akan terus melihat kemuliaan Tuhan, kebesaran Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Kami percaya setiap yang datang dengan sakit, kami percaya pada hari ini sakit apapun juga sudah disembuhkan oleh Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Yang datang dengan permasalahan yang besar, yang kecil, kami percaya penyelesaiannya Tuhan sedang lakukan dalam kehidupan kami. Yang datang dengan pergumulan-pergumulan hidup, kami percaya Tuhan pasti memberikan jawaban doa dalam kehidupan kami. Dan kami percaya kami akan melihat semua kebaikan Tuhan, semua kemuliaan Tuhan akan datang kepada kami. Terima kasih Bapak, terpujian nama-Mu Yesus. Kami juga berdoa untuk setiap persepuluhan yang sudah diberikan pada hari ini. Kami percaya Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan buat setiap orang yang melakukan firman Tuhan. Persembahan yang sudah diberikan juga oleh anak-anak-Mu Tuhan Yesus, itu yang terbaik yang kami berikan buat Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan akan melakukan berkat-Mu Tuhan Yesus. Tuhan akan melakukan firman-Mu Tuhan Yesus dan mencurahkan berkat buat kami berkali-kali lipat. Terima kasih Bapak. Dan hari ini Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami memuji kebesaran nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terpujian nama-Mu Yesus dari kekal sampai kekal. Saudaraku, mari kita angkat tangan kita siap untuk terima berkat Tuhan. Saudaraku, terimalah berkat yang besar dari surga. Berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus akan memberkati hidup nikahmu, memberkati keluargamu, memberkati kesehatanmu, memberkati pekerjaan dan hasil kerjamu mulai dari pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima semua berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap angkat tangan saudara.
Gitu, belakang dulu ambil.